Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Irawan, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 35. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen lab komputer. Manajemen laboratorium berbasis aplikasi. Modul manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi dibuat dengan tujuan untuk membantu pengelola laboratorium komputer dalam menjalankan fungsi manajemen terkait dengan laboratorium komputer. Hadirnya aplikasi dalam kegiatan manajemen ini diharapkan menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan manajemen laboratorium komputer. Konsep manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama, menurut Gretner, yaitu proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah secara efektif, efisien, dan berimbang. Lalu selanjutnya, menurut James A.F. Stone, proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu konsep manajemen yang ketiga menurut Horolot and Sherrill, yaitu usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Lalu kata kunci konsep manajemen itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, tujuan organisasi. Yang keempat, efektivitas. Dan yang kelima adalah efisiensi. Lalu apa saja kompetensi manajerial kepala laboratorium? Yang pertama adalah merencanakan dan pengembangan. Yang kedua, mengelola kegiatan. Yang ketiga, pembagian tugas. Yang keempat, memantau sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kinerja. Nah, aplikasi manajemen laboratorium komputer. Apa itu aplikasi manajemen laboratorium komputer? Yaitu adalah sebuah aplikasi yang memiliki kemampuan ataupun fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server, akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya secara jarak jauh, atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan komputer, baik melalui kabel atau nirkabel. Lalu apa itu aplikasi Xeon? Yaitu sebuah aplikasi yang bisa berfungsi untuk monitoring ataupun controlling. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan aplikasi Xeon. Baiklah, sebelum kita menjalankan aplikasi Xeon, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload terlebih dahulu aplikasi Xeon tersebut sesuai dengan spesifikasi laptop kita. Jadi di sini laptop yang saya gunakan spesifikasinya adalah Windows 64 bit. Jadi saya download yang Windows 64 bit. Jadi hal tersebut akan saya lakukan, hal yang sama akan saya lakukan kepada laptop klien kita nanti, gitu. Jadi kalau sudah terdownload, lalu kita install, langkah selanjutnya kita buka
konfigurasi Xeon ya. Seperti yang ada di layar kita, configuration Xeon, konfigurator Xeon ya. Sekarang langkah pertama kita klik general ya. Kita klik general, lalu kita pilih yang key file authentication. Nah, seperti ini. Sudah? Kalau sudah, sekarang langkah yang kedua kita klik authentication key. Nah, seperti ini. Ini sudah saya buat. Caranya kita klik create key pair ya. Lalu kita pilih nama kita sesuai nama kita. Di sini saya ketik Yudi sesuai nama saya. Kalau sudah, sekarang kita kita klik ini. Nah, kita pilih yang key public untuk kita masukkan ke laptop ataupun kita copy ke laptop klien. Nah, caranya kita klik export, lalu kita simpan ke flash disk yang nantinya akan kita copy di laptop klien begitu. Oke, kalau sudah kita export, sekarang kita masuk ke location and computer ya. Nah, di sini di location saya membuat nama labnya adalah lab_ud ya, seperti ini. Lalu nah ini adalah komputer klien. Jadi yang kita ketikkan di sini adalah komputer klien. Sesuaikan dengan nama komputer klien. Kalau sudah, langsung kita apply. Klik apply seperti ini. Baik, kalau sudah seperti ini, sekarang kita masuk ke laptop klien kita. Oke, baiklah, sekarang kita sudah masuk ke komputer klien kita. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan sama seperti di laptop master ya. Kita ubah di sini, kita kasih ubah key file authentication. Oke, seperti ini. Lalu kita masuk ke authentication key ya. Nah, ini sudah saya import dari flash disk ataupun password yang kita ambil dari komputer master ya. Caranya kita import. Oke, lalu kita open gitu. Oke, kalau sudah, sekarang kita buka location and computer. Nah, di sini ya, locationnya harus kita ataupun kita samakan, wajib kita samakan dengan komputer master kita ya. Jadi di komputer master kita namanya lab_ud, kita samakan di komputer klien, lalu kita klik. Kalau sudah, kita klik apply gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Xeon masternya di komputer master. Nah, baik, sekarang kita sudah masuk ke Xeon master ya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik location and computers ya. Kita klik, lalu kita pilih ataupun kita checklist lab_ud ya. Nah, seperti ini. Nah, ya, kalau sudah seperti ini artinya sudah berhasil ya. Sekarang kita klik kanan, kita remote view. Nah, kita lihat. Nah, ini tampilan dari komputer klien kita. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.